Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Syafi'i Noval dengan NIM akhir 5536. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi Modern yang berjudul Desain Infrastruktur TI Ideal untuk Lingkungan Nyata Apotek Dwi Farma. Yang pertama, deskripsi lokasi. Apotek Dwi Farma merupakan sebuah apotek yang berlokasi di Jalan Sidi Harun, Ujung Batu, Jepara. Apotek ini melayani masyarakat sekitar dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan layanan kesehatan dasar. Operasional apotek ini dijalankan oleh 6 orang, terdiri dari 1 orang apotek yang juga merupakan pemilik serta 5 orang karyawan yang bertugas dalam berbagai fungsi seperti pelayanan pelanggan, kasir, pengelolaan stok obat, hingga administrasi. Kegiatan utama apotek meliputi penerimaan resep dari pelanggan, penjualan obat-obatan, pencatatan stok barang masuk dan keluar. Namun sistem operasional yang digunakan masih terbatas. Pencatatan stok obat dan transaksi masih dilakukan sebagian secara manual. Dalam menjalankan operasional hariannya, Apotek Dwi Farma memerlukan sistem kerja yang efisien dan tertata dengan baik. Seiring berkembangnya kebutuhan akan pelayanan yang cepat, tepat, dan terintegrasi, dukungan infrastruktur teknologi yang modern menjadi kebutuhan penting. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses transaksi, dan mempermudah pengelolaan data stok obat. Dengan adanya infrastruktur TI yang memadai, apotek ini dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual, mempercepat proses pelaporan, serta membuka peluang untuk pengembangan layanan digital seperti pemesanan obat secara daring atau integrasi dengan layanan pengantaran. Yang kedua, analisis kebutuhan infrastruktur teknologi informasi. Apotek Dwi Farma saat ini beroperasi secara sederhana dengan dukungan teknologi informasi yang masih terbatas, pengelolaan data transaksi, stok obat, dan laporan administrasi masih dilakukan secara manual menggunakan pembukuan kertas dan spreadsheet sederhana. Hal ini menyebabkan proses pencatatan seringkali memakan waktu lebih lama, rentan terhadap kesalahan input, serta menyulitkan dalam pencarian data historis. Untuk menunjang kegiatan operasional yang efisien dan terorganisir, Apotek Dwi Farma memerlukan infrastruktur teknologi informasi yang disesuaikan dengan skala dan kapasitas kerja. Berikut adalah kebutuhan TI yang disesuaikan dengan kondisi tersebut. A. Perangkat keras atau hardware. Seluruh operasional akan terpusat pada satu komputer utama. Perangkat yang dibutuhkan antara lain: yang pertama, 1 unit komputer utama untuk kebutuhan pencatatan stok, transaksi penjualan, input data resep, dan pembuatan laporan administrasi. Yang kedua, 1 barcode scanner untuk mempercepat input produk saat transaksi. Yang ketiga, printer stroke untuk mencetak bukti pembayaran kepada pelanggan. Selanjutnya, 1 printer dokumen untuk mencetak laporan atau salinan resep. 1 modem atau router wifi untuk koneksi internet, dan 1 UPS untuk menjaga komputer tetap menyala saat terjadi pemadaman listrik mendadak. Yang B, perangkat lunak atau software. Sistem informasi sederhana namun lengkap tetap dibutuhkan untuk mendukung operasional. Yang pertama, software manajemen apotek all-in-one yang mencakup fitur penjualan pos, stok obat, data pelanggan, serta laporan. Yang kedua, sistem operasi seperti Windows 10 atau Linux sesuai kompatibilitas software. Yang ketiga, software kantor misalnya Microsoft Office atau LibreOffice untuk kebutuhan administrasi. Yang terakhir, antivirus dan firewall sebagai perlindungan keamanan dasar. Yang C, jaringan dan internet.
Koneksi internet diperlukan untuk yang pertama update perangkat lunak, kedua komunikasi dengan distributor atau pelanggan, yang ketiga akses ke penyimpanan cloud jika digunakan. Meskipun hanya satu komputer, koneksi internet tetap penting sehingga dibutuhkan modem atau router wifi yang stabil. D. Penyimpanan dan backup data. Karena semua data tersimpan di satu komputer, maka sistem backup sangat penting. Penyimpanan data dapat dilakukan dengan yang pertama backup harian atau mingguan ke hard disk internal. Yang kedua alternatif, menggunakan cloud storage seperti Google Drive atau Dropbox untuk menyimpan salinan data penting secara daring. E. Keamanan informasi. Langkah-langkah pengamanan data dan sistem meliputi yang pertama penggunaan password pada komputer dan software, kedua pembatasan akses terhadap data penting, ketiga instalasi antivirus dan pembaruan sistem rutin, yang terakhir backup data secara teratur untuk menghindari kehilangan data akibat kerusakan sistem. Yang ketiga, rancangan infrastruktur TI. Rancangan infrastruktur TI Apotek Dwi Farma dibuat sederhana namun tetap memenuhi kebutuhan operasional modern. Seluruh operasional seperti transaksi penjualan, pencatatan stok obat, pencetakan laporan, dan pengelolaan data pelanggan dilakukan melalui satu unit komputer utama. Sistem ini akan didukung oleh beberapa perangkat tambahan serta koneksi jaringan lokal LAN dan internet WAN. Dengan struktur ini diharapkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, serta aman. Penggunaan sistem apotek, manajemen apotek juga akan membantu mempercepat proses bisnis dan pelaporan sekaligus menjaga integritas data. A. Gambar topologi jaringan. Berikut adalah topologi jaringan sederhana yang diusulkan. Yang pertama, PC utama, thermal printer, dan barcode scanner yang terhubung ke switch, dan switch terhubung ke router. B. Perangkat yang diusulkan. Yang pertama ada komputer utama yang berfungsi sebagai pusat operasional pos, stok, laporan, dan data pelanggan yang berjumlah 1 unit. Yang kedua barcode scanner yang berfungsi mempermudah input produk saat transaksi yang berjumlah 1 unit. Printer stroke yang berfungsi mencetak bukti pembayaran pelanggan yang berjumlah 1 unit. Kemudian printer dokumen yang berfungsi mencetak laporan dan salinan resep berjumlah 1 unit. Yang kelima modem atau router wifi yang berfungsi menyediakan koneksi internet berjumlah 1 unit. Yang ketujuh external hard drive atau cloud yang berfungsi untuk backup data berjumlah 1 unit atau cloud. Yang ke-8 meja kerja plus kabelan yang berfungsi sebagai perlengkapan pendukung jaringan lokal. C. Jenis dan spesifikasi jaringan. Jenis jaringan menggunakan local area network untuk koneksi internet antar perangkat jika ada tambahan perangkat di masa depan. Yang kemudian WAN atau internet untuk koneksi eksternal, update software, komunikasi dengan distributor atau pelanggan. Dan koneksi internet menggunakan provider lokal seperti IndiHome, BizNet, ataupun Orbit. Minimal kecepatan 20 Mbps dan diperlukan WiFi router dengan keamanan WPA2. Spesifikasi jaringan lokal, kabel menggunakan Cat6 Ethernet jika butuh koneksi kabelan. Kemudian router minimal dual band. Selanjutnya keamanan jaringan WPA2 atau WPA3, pengaturan firewall, dan segmentasi perangkat jika perlu. Sistem backup yang pertama backup harian atau mingguan ke external hard drive. Kemudian tambahan backup otomatis ke cloud storage seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan sebagainya. Yang keempat, estimasi biaya komputer all-in-one atau PC rakitan dengan spesifikasi Intel i5
RAM 8GB dengan SSD 512GB berjumlah 1 unit dengan harga 7 juta. Kemudian printer stroke dengan spesifikasi thermal printer USB Epson atau X printer berjumlah 1 unit dengan harga 1 juta. Kemudian barcode scanner dengan spesifikasi USB plug and play berjumlah 1 unit seharga 500.000. UPS atau backup listrik dengan kapasitas 600 volt ampere berjumlah 1 unit seharga 700.000. Kemudian modem atau router wifi dual band minimal 20 Mbps yang berjumlah 1 unit dengan harga 600.000. Kemudian external hard disk 1 TB untuk backup data manual yang berjumlah 1 unit seharga 800.000. Kemudian software manajemen apotek berbasis desktop open source berjumlah 1 lisensi dengan harga 1.500.000. Kemudian Office Suite LibreOffice atau Microsoft yang berjumlah 1 lisensi seharga 1.800.000. Kemudian antivirus berlisensi dengan spesifikasi Avast, Kaspersky atau Bitdefender dan lain-lain yang berjumlah 1 lisensi seharga 350.000. Yang terakhir instalasi dan konfigurasi sistem dengan spesifikasi jasa teknisi lokal untuk instalasi awal yang berjumlah 1 paket dengan harga 1 juta. Total estimasi harga kurang lebih 14.950.000 sampai 16.750.000. Catatan biaya bersifat estimasi dan dapat berbeda tergantung harga pasaran atau sumber pembelian, online atau offline. Yang kedua, beberapa komponen dapat disesuaikan dengan anggaran seperti mengganti Office berbayar dengan LibreOffice gratis. Yang terakhir, software manajemen apotek bisa menggunakan versi open source atau berlangganan bulanan jika menggunakan versi cloud. Yang kelima, keamanan dan backup sistem. Untuk menjaga kelangsungan operasional dan melindungi informasi penting seperti data, transaksi, stok obat, dan data pelanggan, Apotek Dwi Farma memerlukan sistem pengamanan dan backup data yang tercerna. Meskipun infrastruktur yang digunakan bersifat sederhana. Yang kelima, keamanan dan backup sistem. Untuk menjaga kelangsungan operasional dan melindungi informasi penting seperti data, transaksi, stok obat, dan data pelanggan, Apotek Dwi Farma memerlukan sistem pengamanan dan backup data yang tercerna, meskipun infrastruktur yang digunakan bersifat sederhana. A. Rencana keamanan jaringan dan data. Keamanan sistem menjadi aspek penting untuk menghindari kerugian akibat virus, pencurian data, atau kerusakan sistem. Langkah-langkah pengamanan yang diusulkan antara lain: keamanan jaringan. Pertama, menggunakan router Wi-Fi dengan inskripsi WPA2 atau WPA3 dan password yang kuat. Yang kedua, menonaktifkan VPS untuk mencegah akses ilegal. Kemudian membatasi jumlah perangkat yang dapat terhubung ke jaringan, misalnya hanya komputer utama dan perangkat teknisi terpercaya. Kemudian melakukan pemantauan jaringan secara berkala untuk mendeteksi akses tidak sah. Keamanan komputer dan data. Yang pertama, mengaktifkan password login pada komputer dan software manajemen apotek. Yang kedua, memberikan hak akses terbatas, hanya pemilik atau apoteker yang bisa mengakses seluruh data, karyawan hanya bisa mengakses modul tertentu, misalnya transaksi. Yang ketiga, menginstal antivirus berlisensi dan firewall untuk mencegah serangan malware atau spyware. Yang keempat, melakukan update sistem operasi dan software secara rutin agar celah keamanan tertutup. B. Strategi backup sederhana. Backup data
adalah langkah penting untuk memastikan data tetap aman dan dapat dipulihkan saat terjadi kerusakan, kehilangan, atau serangan cyber. Strategi backup yang disarankan untuk apotek di Pharma adalah sebagai berikut. Backup harian ke hard disk eksternal. Yang pertama, setiap akhir hari, data dari aplikasi manajemen apotek disalin ke eksternal hard drive yang hanya terhubung saat proses backup. Yang kedua, hard disk disimpan di tempat aman dan kering, terpisah dari komputer utama. Backup mingguan ke cloud storage. Yang pertama, menggunakan layanan seperti Google Drive, Dropbox, atau OneDrive untuk menyimpan salinan file backup penting. Yang kedua, backup ini dilakukan seminggu sekali secara manual atau otomatis menggunakan sinkronisasi folder. Yang ketiga, akses ke cloud hanya diberikan kepada pemilik atau apoteker dengan akun Google atau Microsoft yang aman dan menggunakan verifikasi 2 langkah. Penjadwalan dan pencatatan backup. Yang pertama, membuat jadwal backup tetap harian untuk hard disk, mingguan untuk cloud. Yang kedua, mencatat tanggal dan isi backup pada logbook atau file Excel untuk memastikan tidak ada backup yang terlewat. C. Keuntungan sistem pengamanan dan backup. Yang pertama, mencegah kehilangan data penting akibat kerusakan perangkat atau human error. Yang kedua, menjaga privasi dan keamanan informasi pasien dan transaksi. Yang ketiga, memberikan kepastian pemulihan data dalam waktu singkat jika terjadi insiden. Yang keenam, saran implementasi dan pengembangan infrastruktur TI. Untuk membangun sistem teknologi informasi yang optimal, di apotek Dwi Pharma diperlukan tahapan implementasi yang terencana dan berkelanjutan. Langkah-langkah implementasi ini bertujuan agar proses transisi dari sistem manual ke sistem digital dapat dilakukan secara bertahap, efisien, dan minim gangguan terhadap aktivitas operasional. Implementasi di lokasi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah persiapan dan perencanaan, yaitu dengan menentukan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak secara rinci. Setelah itu dilakukan pembelian perangkat sesuai anggaran dan spesifikasi yang telah disusun. Tahapan ini berlangsung dalam 2 hari pertama dan menjadi dasar untuk proses selanjutnya. Setelah semua perangkat tersedia, proses instalasi dimulai dengan pemasangan komputer utama beserta perangkat pendukung seperti barcode scanner, printer stroke, modem atau router WiFi, dan UPS. Proses ini biasanya dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari. Tahap selanjutnya adalah instalasi dan konfigurasi perangkat lunak. Software yang digunakan antara lain sistem operasi, aplikasi manajemen apotek, antivirus, dan aplikasi pendukung. Pada tahap ini juga dilakukan pengaturan hak akses pengguna serta konfigurasi sistem, stok, dan transaksi. Setelah sistem terpasang, perlu dilakukan pelatihan kepada pemilik dan karyawan apotek mengenai cara penggunaan software, prosedur backup data, serta keamanan akun. Pelatihan ini bertujuan agar seluruh tim dapat menggunakan sistem dengan percaya diri dan sesuai standar operasional. Sebelum sistem benar-benar dilakukan secara penuh, dilakukan uji coba atau simulasi operasional harian untuk memastikan semua fitur berjalan baik. Bila tidak ada kendala, sistem dapat mulai digunakan dan dimonitor secara berkala selama beberapa minggu pertama. Monitoring ini juga berguna untuk mengidentifikasi kendala teknis atau kebutuhan tambahan dari pengguna. Selanjutnya, saran pengembangan infrastruktur di masa mendatang. Setelah sistem berjalan stabil dan terbukti mendukung kegiatan operasional, pengembangan infrastruktur TI dapat dirancang untuk jangka menengah dan panjang. Salah satu pengembangan yang dirasakan adalah integrasi sistem pemesanan online. Dengan memanfaatkan media seperti WhatsApp atau website sederhana, pelanggan dapat melakukan pemesanan obat secara jarak jauh dan lebih praktis. Apabila jumlah transaksi harian meningkat, penambahan perangkat komputer kedua untuk kasir atau keperluan gudang juga dapat dipertimbangkan.
Hal ini akan mengurangi antrian penggunaan komputer dan mempercepat proses pelayanan. Selanjutnya, penggunaan sistem cloud atau hybrid dapat menjadi solusi untuk akses data yang lebih fleksibel. Dengan ini, apoteker atau pemilik dapat memantau penjualan dan stok dari luar lokasi apotek, misalnya dari rumah atau saat berpergian. Dari sisi keamanan, sistem dapat terus ditingkatkan dengan menambahkan fitur firewall eksternal, sistem VPN, serta enkripsi data untuk memastikan perlindungan maksimal terhadap informasi penting. Langkah ini menjadi penting jika sistem sudah mulai terhubung dengan internet secara aktif. Yang terakhir, pengelolaan infrastruktur TI di apotek sebaiknya mengacu pada regulasi pemerintah seperti standar dari BPOM atau Kementerian Kesehatan, terutama jika apotek mulai menerapkan pencatatan resep digital dan sistem informasi pasien. Dengan mengikuti regulasi yang berlaku, sistem akan lebih aman dan kredibel. Yang ketujuh, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Apotek Dwi Farma saat ini masih menggunakan sistem operasional yang sederhana dengan pemanfaatan teknologi informasi yang terbatas. Proses pencatatan transaksi, pengelolaan stok, dan administrasi masih dilakukan secara manual yang beresiko menyebabkan terlambatan pelayanan, kesalahan pencatatan, serta potensi kehilangan data penting. Melalui perancangan infrastruktur teknologi informasi yang tepat, Apotek Dwi Farma dapat meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pelayanan, serta menjaga keamanan dan keberlanjutan data. Rancangan yang diajukan bersifat sederhana namun fungsional, hanya menggunakan satu komputer utama, didukung oleh perangkat pendukung seperti barcode scanner, printer stroke, modem atau router, dan sistem backup sederhana. Selain itu, perencanaan keamanan jaringan dan data telah dirancang secara praktis dengan pengaturan akses, penggunaan antivirus, dan sistem backup harian serta mingguan. Langkah-langkah implementasi yang terstruktur serta saran pengembangan di masa mendatang akan menjadi landasan penting bagi apotek untuk terus berkembang dan siap menghadapi digitalisasi layanan kesehatan yang semakin pesat. Yang terakhir, lampiran yang berisi gambar lokasi Apotek Dwi Farma. Cukup sekian laporan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.